Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan ohayo gozaimasu. Teman-teman selamat pagi. Video kali ini saya akan melihat bagaimana sih cara pembuatan kelereng itu. Pasti teman-teman udah tahu kan kelereng itu biasanya dimainin sama anak-anak. Saya juga sempat mainin kelereng itu waktu SD kalau nggak salah, udah lama banget. Jadi video kali ini bagaimana sih cara pembuatan kelereng, dan pabrik kelereng itu bertepatan di Jepang, si pabriknya itu. Ya, langsung saja kita lihat videonya. Ya, jadi video ini berjudul Ditama Ohajiki ga Dekiru Made. Nah, jadi bagaimana sih cara membuat si kelereng tersebut, dan di sini ada ohajiki. Nah, ohajiki itu jadi seperti kelereng tapi bentuknya itu lebih pipih gitu. Ohajiki sendiri lebih terkenal di Jepang sih. Jadi saya pribadi juga belum bisa menjelaskan gitu cara permainan itu seperti apa. Nah, ini kelereng yang transparan atau yang tidak berwarna dan yang berwarna. Nah, Chiyo no haita mono nado takusan no surui ga aru. Nah, jadi si dalam kelereng itu kan ada polanya ya, ini seperti dilihat di video. Nah, pola-polanya itu beragam gitu, berbeda-beda. Jadi bahan bakunya itu adalah dari botol kaca yang sudah tidak dipakai lagi, botol kaca bekas. Nah, jadi si kacanya tersebut tadi itu dihancurin dulu. Nah, ini itu pabrik yang mendaur ulang si botol kaca tersebut. Nah, botol kacanya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu yang putih, lalu yang berwarna, jadi dipisahin. Jadi ini yang berwarna putih saja. Nah, jadi pertama-pertama tuh kan tercampur sama sampah yang lainnya, kemungkinan ada logam yang gitu. Jadi dipisahin dulu si sampah yang tidak dibutuhkannya itu. Nah, ini mesin yang tadi itu ngehancurin si botol kacanya menjadi kecil-kecil. Nah, jadi yang mesin yang tadi itu ngehancurin si kaca-kaca yang tadi itu menjadi ukuran 3 cm persegi gitu, kurang lebih. Nah, ini tuh mesin yang berfungsi buat misahin si label yang nempel di botol itu. Jadi kan di botol itu sering ada merek yang label-label gitunya. Nah, jadi si mesin itu berfungsi buat misahin si label tersebut. Nah, ini lagi diproses pembuangan si labelnya. Yang kiri tadi itu kan tadi ada jala-jala besi kecil gitu. Nah, yang kiri itu tuh yang melewatin jala tersebut, itu yang kanan itu yang nggak ngelewatin jala itu yang tadi gitu. Jadi yang jala besi-besi yang kecil itu sebagai
berfungsi memisahkan si benda-benda yang kecil dan besar gitu. Ya kan tadi itu masih terdapat logam-logam, nah jadi logam yang tadi itu dihilangkan menggunakan mesin yang ini, menggunakan mesin magnet. Jadi terangkat si logam itu tadi. Jadi sepertinya yang tadi kan di awal video itu ada manualnya diambil pakai tangan si logam-logamnya itu. Kemungkinan masih ada yang tersisa gitu. Jadi yang tersisa itu diambilnya menggunakan mesin logam di sini, mesin magnet buat mengangkat logam. Nah ini tadi si gelas-gelas yang berwarna putihnya sudah cukup bersih ya teman-teman, kan tadi di awal video cukup tercampur gitu. Di warnanya tuh masih nggak sebersih ini gitu. Nah setelah diproses seperti ini, namanya tuh jadi kareto. Nah si tutup botol atau tutup gelasnya tuh masih ada yang tersisa dari proses-proses sebelumnya tuh yang belum belum keangkat atau kepisah gitu. Jadi manual lagi di sini, pakai tangan diambil satu-satu si tutup botolnya itu. Nah setelah si gelas yang tadi diproses sedemikian rupa oleh pabrik daur ulang, si bahan yang untuk membuat kelerengnya tersebut dibawa ke pembuatan pabrik kelereng. Ini udah dikumpulin si bahan bakunya untuk membuat kelereng. Nah ini dia pabrik kelerengnya. Nah ini tuh ada Yokairo. Ya, ini tuh tungku peleburan. Jadi barang-barang jadi yang tadi tuh bahan jadi tuh dibawa ke pabrik kelereng, lalu langkah yang awalnya tuh dimasukkan ke tungku peleburan. Nah jadi si bahan jadinya tuh atau yang tadi disebut kareto itu tuh dibawa ke tungku peleburan dengan suhu yang sangat panas, yaitu suhunya tuh sampai 1200 sampai 1400 derajat Celcius teman-teman. Nah jadi si bahan dari itu dilelehkan yang tadi. Nah ini penampakan si gelas kaca yang sudah didaur ulang itu saat meleleh. Nah jadi tadi itu kan artinya si label dan si tutup botolnya sendiri itu belum benar-benar terbersihkan gitu di tempat daur ulang tuh. Mungkin ada potongan kecil-kecilnya yang masih terbawa. Nah jadi si label dan tutup botol yang masih tersisa sedikit itu di dalam tungku peleburan ini tuh ikut terbakar. Nah jadi kan eh, dalam proses daur ulang tadi tuh si bahan-bahannya tuh masih belum benar-benar bersih ya, masih belum benar-benar baik gitu buat dijadikan sebagai bahan utama buat kelereng. Nah jadi yang si bahan yang kualitasnya kurang baik itu tuh naik ke atas. Nah, sedangkan kualitas dari si bahan baku yang cukup baik itu turun ke bawah. Nah, jadi setelah turun ke bawah tuh disuling lagi ke
tempat yang khusus untuk bahan-bahan yang berkualitas baik gitu yang di sebelah kanan ini. Jadi pada intinya hanya kaca dengan kualitas terbaik gitu yang berpindah ke tempat selanjutnya gitu. Jadi kaca-kaca yang kualitasnya buruk itu tidak diproses lagi gitu. Nah ini yang kiri ini Yokayo itu tungku peleburan, dan yang sebelah kanannya itu Sagyoro. Jadi perbedaannya sebenarnya sama-sama tungku ya, cuman yang kiri itu buat peleburannya dan yang kanan itu buat memproses lebih lanjut si bahan yang sudah lebur tersebut. Nah ini tuh ada potongan kaca yang sudah lebur tersebut tadi itu diproses di dalam Sagyoro ini. Ini prosesnya seperti digunting-gunting gitu. Jadi dipotongnya tentunya dengan ukuran yang sama ya. Jadi nggak mungkin ukurannya itu dalam mesin angin itu berbeda-beda gitu. Jika ingin si ukurannya berbeda tuh pastinya harus ada proses yang beda gitu. Jika dilihat lebih baik tuh jadi di sini tuh ada minyak yang melapisin si gunting tersebut gitu. Jadi biar si guntingnya itu tetap tidak kering gitu. Jadi lebih aman dilapisi oleh si minyak itu. Ada minyak. Nah, jadi ukurannya tuh ada yang 11 mm dan ada juga yang 17 mm. Jadi tergantung kecepatan si gunting yang tadi. Jadi misalkan kalau si guntingnya motongnya lebih cepat, nah berarti yang kelereng yang dihasilkan yaitu ukurannya yang lebih kecil itu. Kalau misalkan si guntingnya tuh lebih lambat potongnya, nah lebih besar ukurannya kalau si guntingnya lebih lambat potongnya. Nah ini also ini juga Kizamarata Roru ni Okuru. Nah jadi di sini tuh dikirim ke roller seperti ini yang tadi si leburan kaca-kaca yang dipotong tuh. Nah jadi ada dua roller yang berputar tuh dengan cara yang sama ya. Suhunya itu masih mencapai 1200 derajat Celcius. Jadi di sini juga didinginkan secara bertahap gitu. Nah jadi si suhunya itu mulai turun ke 700 sampai 800 derajat Celcius.
jadi selama di kelereng tersebut berguling-guling di rel ini tuh suhunya tuh mulai turun sampai ke 500 derajat Celcius. Di mesin ini karena ada variasi ukuran, jadi kelerengnya itu dibagi gitu. Nah ini alat pemisahnya. Jadi ukurannya sesuai dengan klasifikasinya masing-masing, kan tadi ada yang gede, ada yang kecil. Nah ini tuh kenapa ada logam penghalang gini, jadi ketika si kelerengnya tersebut jatuh itu mereka tuh nggak langsung berhantaman sama si kelereng yang ada di bawah gitu, karena kalau kehantam itu bisa menyebabkan impact gitu, jadi bisa hancur si kelerengnya itu, bisa tergores. Nah jadi sengaja pakai penghalang gini jadi biar meredam si impact kelereng yang jatuh tersebut gitu, jadi nggak langsung jatuh ke bawah. Nah jadi walaupun sudah sampai sini sih suhunya itu masih 500 derajat Celcius. Nah di sini Yukuri to oyasu 10時間かけて冷やすことで、割れに割れにくいビー玉が出来上がる. Nah, dengan mendinginkan si kelereng ini selama kurang lebih 10 jam, jadi bisa membuat si kelerengnya itu lebih tahan banting, jadi lebih sulit pecah. Lanjut kita di sini Kensa Oso. Jadi di bagian ini tuh dijelaskan mengenai pemeriksaan si kelereng tersebut sama pengemasan. Nah, jadi di sini si pemeriksanya itu, bagian pemeriksanya memisahkan si kelereng yang kualitasnya kurang baik gitu. Misalkan ada yang rusak atau yang tergores. Terus jeli pengadatan. Karena lumayan banyak. Nah, jadi gimana si pemeriksa ini bisa tahu gitu kalau si kelereng, kualitas kelerengnya itu kurang baik. Nah, di sini si kelerengnya itu disinari memakai lampu yang bernama fluoresen. Nah, jadi misalkan si kelerengnya itu kurang bagus, nanti tuh si cahaya yang dipantulin itu kelihatan. Mungkin dilihat di video sih kurang jelas. Mungkin kalau dilihat secara langsung lebih terlihat gitu. Nah, sebagian pengemasan. Kelereng-kelereng yang berkualitas baik langsung dikemas gitu. Nah, proses packingnya. Nah itu dengan cara itu si kelereng dan OHJT tersebut dibuat. Mengenai cuplikan setelah kita tonton seluruh prosesnya tadi sudah kita tonton cuplikan. Jadi begitu ya teman-teman, dalam pembuatan satu kelereng tersebut cukup panjang, jadi dimulai dari mendaur ulang si gelas-gelas kaca yang sudah tidak terpakai, lalu dibawa si bahan bakunya itu dibawa ke pabrik kelereng, lalu dileburkan di tungku perapian, lalu diproses pembentukan itu dengan cara yang digunting tadi, sehingga pada saat si bahan yang sudah digunting tersebut digulingkan di suatu relang tadi. Nah, untuk relang tadi tersebut itu berfungsi juga buat membentuk
si kelereng tersebut agar lebih bulat gitu. Nah, setelah si kelereng tersebut mulai terlihat bulat dan dikumpulkan dan mulai pendinginan lalu di packing. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Nah, sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.